Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rama Sofari dengan NIM 14 12 0068. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan dua materi yakni yang pertama adalah materi mengenai biodata hasil observasi penelitian pada saat penelitian ABK dilangsungkan pada tanggal 7 Desember. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai kajian teori yang kelompok kami observasikan. Nah, yang dimana dikatakan mungkin sebelumnya kajian teori itu di sini kita memilih salah satu gitu kan, dan sebenarnya laporan ini tuh memilih salah satu gitu kan di antara kami gitu kan, para kelompok. Nah, di sini kebetulan kelompok kami mengambil penelitian dari hasil observasi yang saya lakukan gitu kan. Oke, kita lanjut saja langsung ke presentasinya. Nah, di sini saya pribadi pada penelitian observasi itu kami meneliti salah satu anak disabilitas, yakni yang bernama Diana Lutfi Alfiani dan Muhammad Rafka Alfaris, yang dimana masing-masing dari mereka itu berada di tingkatan SMP gitu kan. Dia berumur dia berada pada tingkatan kelas 8, dan Lutfi dan Rafka berada di kelas 9. Nah, masing-masing mereka seperti Diana berumur 14 tahun serta Lutfi berumur 14 tahun. Nah, pada biodata ini Diana bertempat tinggal di daerah Tuparet. Nah, Tuparet yang dimana patokannya itu di SMA Mandiri. Lalu sementara Rafka berada masih di Sumber gitu kan. Nah, pada observasi ini kami mengambil suatu subjek gitu kan, yang dimana berasal dari kelas SLBA atau kelas tunanetra di SLB Beringin Bakti, yang dimana mereka memiliki suatu disabilitas pada dirinya, yakni di bagian mata. Namun meskipun mereka berada pada bagian kelas yang sama, mereka memiliki kondisi penglihatan yang berbeda. Nah, contohnya pada Diana, dari hasil wawancara pada Diana, ia memiliki masalah penglihatan tunanetra low vision, yakni merupakan suatu gangguan kronis yang tidak dapat diperbaiki serta tidak dapat dikoreksi dengan kacamata, tapi bisa dikatakan memiliki penglihatan yang terbatas gitu. Berbeda dengan Rafka, ia memiliki masalah penglihatan total atau buta dan sudah bawaan sejak lahir. Nah, tetapi dibalik kekurangan mereka berdua gitu kan, kekurangan mereka tuh, disabilitas mereka yang mereka miliki itu tidak menjadi hambatan semangat mereka gitu kan, yang dimana masing-masing dari mereka itu memiliki cita-cita gitu kan, cita-cita yang mulia. Contohnya seperti Diana ia bercita-cita, katanya ingin menjadi penyanyi gitu kan. Begitupun dengan Rafka gitu. Nah, pada pembelajarannya mereka sama-sama belajar dengan pengajaran atau model yang sama gitu, tetapi dalam metode yang berbeda. Karena kan dari disabilitas yang mereka miliki juga. Nah, si gurunya itu punya metode pembelajaran tersendiri gitu. Tapi di antara mereka berdua tuh, mereka sama-sama suka menggunakan metode ceramah gitu, kayak gitu. Nah, di balik pembelajaran itu juga mereka juga dibantu dengan adanya media braille. Nah, sekarang lanjut ke kajian teoritis disabilitas tunanetra. Nah, tunanetra ini pada hakikatnya adalah suatu kondisi dari mata atau dari penglihatan yang karena sesuatu hal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga mengalami keterbatasan dan ketidakmampuan dalam penglihatan. Nah, dalam hal ini tuna berarti luka atau rusak maupun kurang ataupun tiada memiliki, sementara netra berarti mata ataupun indera. Nah, kemudian kata tunanetra bisa dikatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang berarti adanya kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata,
baik anatomis maupun fisiologis. Nah, oleh karena itu tunanetra dibagi menjadi dua. Nah, seperti contohnya yang kebetulan gitu kan, yang kami wawancarai itu mereka memiliki ketunanetraan yang berbeda gitu, yang dimana yang pertama buta total atau total blind. Nah, dan yang kedua ada low vision gitu. Nah, pada umumnya anak yang mengalami keterbatasan penglihatan memiliki karakteristik atau ciri khas yang dimana karakteristik ini tuh bisa menjadi implikasi dari penglihatan secara visual. Nah, dikutip dari dari Rudianti gitu kan. Nah, karakteristik anak tunanetra itu dibagi menjadi 8. Yang pertama, rasa curiga terhadap orang lain, lalu perasaan mudah tersinggung, lalu verbalisme, lalu perasaan rendah hati, adatan, lalu suka berfantasi, lalu berpikir kritis dan pemberani. Nah, tentunya dalam pembelajaran anak tunanetra itu tidak selamanya mereka melakukan pembelajaran secara baik gitu kan. Tentunya ada dampak ataupun hambatan yang mungkin dapat diatasi dengan bantuan khusus dari seorang guru gitu kan. Tidak seperti pada umumnya. Nah, begitu. Nah, berikut ini hambatan-hambatannya, yakni yang pertama, tidak mampu mengenali objek yang berada di depannya. Tentunya itu ya. Pertama. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam mengenal atau menulis dan membaca, yang dimana kan mereka kadang menggunakan alat bantu gitu dengan media braille itu contohnya. Kemudian kan dengan kekurangan yang mereka miliki gitu kan, maksudnya dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka tuh menjadi keterbatasan yang melakukan perilaku sosial dengan benar gitu kan. Jadi melakukan sosialnya tuh mereka tuh kurang, maksud di sini tuh benar tuh kurang gitu, karena secara langsung untuk bersosialisasi agar mampu mengembangkan diri dalam lingkup pertemanan. Nah, seorang anak netra itu tidak keliru dalam melakukan komunikasi. Nah, oleh karena itu dari hambatan tersebut mestinya kita balik lagi ke pendidikannya gitu ya, dimana layanan pendidikan yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus tunanetra ini adalah memberikan perhatian yang disesuaikan dengan kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan dari ketunaan atau gangguan setiap anak. Karena keterbatasan dalam melihat, anak tunanetra mengandalkan indera yang lain seperti indera peraba dan indera pencium. Maka gaya belajar yang digunakan dapat berupa gaya auditori, terus taklil, dan kinestetik. Nah, layanan pendidikan khusus yang dikenal oleh kebanyakan orang adalah SLB atau sekolah luar biasa, merupakan salah satu contoh strategi pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru, yakni dengan memodifikasi materi, yaitu bisa dengan mengubah media penyampaian materi menggunakan teknologi atau media yang didukung kebutuhan anak tunanetra. Nah, media di sini bisa dalam bentuk buku braille, buku bicara seperti kaset CD atau maupun e-book gitu kan, atau bentuk pembesaran huruf untuk siswa low vision gitu. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Amelia dengan NIM 12122015. Materi selanjutnya yaitu tentang rancangan pembelajaran. Yang pertama itu ada yang namanya rasionalitas. Rasionalitas ini ada beberapa dukungan untuk penyandang disabilitas tunanetra ini. Yang pertama itu ada yang namanya HAM atau hak asasi manusia, di mana setiap individu itu memiliki haknya masing-masing yang sama, termasuk penyandang disabilitas, yaitu hak untuk hidup tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi fisiknya ataupun mentalnya. Dengan begitu kita harus menghormati atau melindungi anak disabilitas tersebut. Yang kedua itu ada yang namanya inklusi sosial, di mana langkah penting dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Dukungan bagi penyandang disabilitas tunanetra membantu menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu ini tanpa memandang kondisi fisiknya
dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu ada yang namanya kesejahteraan dan kemandirian, di mana untuk dukungan pada penyandang disabilitas tunanetra ini melibatkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka. Melalui apa sih? Melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikannya, pekerjaannya, dan layanan kesehatannya. Mereka juga dapat mencapai potensi penuh untuk mereka hidup secara mandiri. Yang keempat itu ada pemberdayaan ekonomi. Untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas tunanetra ini ke peluang ekonominya, membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam hal pekerjaan dan penghasilan, yang dimana dapat dicapai melalui pelatihan keterampilan, dukungan untuk bisnis mandiri, dan penyediaan lingkungan kerja yang inklusif. Yang kelima itu peningkatan kualitas hidup, yang dimana memberikan dukungan yang tepat untuk penyandang disabilitas tunanetra dapat mengatasi berbagai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akses terhadap informasinya, transportasinya, dan lingkungan yang ramah disabilitas, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang keenam itu ada yang namanya pendidikan, yang dimana memberikan akses yang adil dan setara terhadap pendidikan, yaitu hak dasar setiap individu. Dukungan untuk penyandang disabilitas tunanetra ini melibatkan pembangunan lingkungan belajar yang inklusif dan peningkatan akses terhadap bahan pembelajaran yang dapat diakses. Yang ketujuh itu ada yang namanya peningkatan kesadaran masyarakat, yang dimana mendorong pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas tunanetra adalah dengan langkah penting untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Pendidikan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi mereka. Yang kedua itu ada teori model atau desain. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SLB Beringin Bakti, bahwasannya model pembelajaran yang digunakan guru untuk anak-anak tunanetra yaitu menggunakan model pembelajaran memorizing dan metode ceramah dengan berbantuan alat braille, yang dimana metode ceramah ini siswa hanya mendengarkan karena anak tunanetra itu menonjolkan pada indera pendengarannya untuk pembelajarannya. Metode ceramah ini sangat cocok untuk mata pelajaran yang indikatornya mengharuskan siswa untuk menyimak secara matang. Selanjutnya ada model memorizing, yang dimana model ini merupakan pola atau desain pembelajaran yang memanfaatkan memori atau menghafal, sehingga dapat meningkatkan pemahaman melalui strategi tersebut untuk membangun hubungan antara objek-objek yang dipelajari dan konsep-konsep yang terkait. Pada pembelajarannya memilih metode memorizing karena metode ini sangatlah efektif untuk anak tunanetra. Selain itu, metode ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan anak pada anak-anak penyandang disabilitas tunanetra. Tadi kan metodenya menggunakan ceramah, terus modelnya menggunakan memorizing dengan berbantuan alat yaitu braille. Braille apa sih? Media braille. Braille adalah media yang dimana dapat digunakan untuk penyandang disabilitas. Huruf braille ini pertama kali dikenalkan oleh Louis Braille pada tahun 1982. Braille memiliki banyak modifikasi teknologi modern dalam berbagai bentuknya yang dapat berdampak besar bagi penggunanya, terutama mereka yang memiliki gangguan penglihatan. Braille adalah sistem tulisan sentuh yang digunakan untuk penyandang tunanetra. Braille sangat mendukung keterampilan teknik dengan membantu mengatasi hambatan informasi yang disebabkan oleh kebutaan dan sangat membantu dalam upaya pendidikan untuk penyandang tunanetra. Karena apa sih? Braille ini nih menggunakan indera peraba dalam penggunaannya. Jadi menggunakan tangan, ada alat atau medianya, lalu cara penggunaannya itu mereka raba-raba. Nanti mereka akan mengetahui itu tuh huruf apa, seperti itu.
Selanjutnya itu ada media JAWS atau alat teknologi yang digunakan anak penyandang tunanetra dalam belajar, di mana JAWS ini untuk memudahkan penyandang tunanetra dalam membaca atau memperbanyak pengetahuan, di mana adanya audiotori atau melalui pendengaran atau suara yang dihasilkan alat tersebut. Media JAWS ini adalah suatu teknologi atau media selain Braille. Selain itu, model lain untuk digunakan guru agar kebutuhan anak penyandang tunanetra akan pendidikannya tercapai adalah dengan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan kondisi mereka atau program pembelajaran individu seperti menggunakan indera peraba untuk mengenal objek pembelajaran secara langsung seperti miniatur atau tiruan dari objek pembelajaran tersebut. Salah satunya juga model ini juga digunakan guru pada saat anak penyandang tunanetra bosan belajar, yang dimana mengajak mereka untuk melakukan hal yang mereka gemari seperti bernyanyi. Dengan cara tersebut mereka akan bersemangat lagi untuk melanjutkan proses pembelajarannya. Sebagai guru yang memiliki siswa dengan penyandang tunanetra, banyak sekali strategi pembelajaran yang bisa kita gunakan. Seperti yang telah dipaparkan di atas, menggunakan program pembelajaran individu menjadi salah satu strategi yang baik untuk diterapkan pada proses pembelajarannya, yang dimana kita juga harus menyesuaikan kondisi anaknya dengan memanfaatkan indera mereka seperti pendengarannya, terus perabaannya, dimana tingkat kepekaan pada indera tersebut itu sangatlah tinggi. Selain itu juga sangat memudahkan siswa untuk memahami materi tersebut dengan menggunakan media Braille dalam pengajarannya, khusus pada pembelajaran baca dan tulisnya sangat tepat bagi mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara pendekatan yang bisa diterapkan pada penyandang disabilitas tunanetra ini adalah melalui pergerakan atau melakukan suatu mobilitas atau kemandiriannya seperti pengenalan pada lingkungan sekitar. Baik, tadi sudah dipaparkan oleh saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Dewi Hartanti dengan NIM 141200028. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu tahapan model atau desain. Nah, di sini ada desain pembelajaran untuk pendidikan tunanetra dengan model ceramah dan memorisasi menggunakan media Braille dan JAWS atau Job Access with Speech dapat melibatkan beberapa langkah. Nah, yang pertama itu ada penyusunan materi. Jadi penyusunan materi itu untuk mengubah materi pembelajaran menjadi format Braille untuk mendukung pembelajaran melalui sentuhan. Gunanya itu JAWS untuk mengonvers teks ke suara, memungkinkan siswa tunanetra tersebut itu dapat mendengarkan informasi. Terus yang B, ceramah verbal, sampaikan ceramah secara verbal dengan mengandalkan penjelasan lisan yang jelas dan detail. Guna kata-kata tersebut dan deskripsi yang kuat untuk menyampaikan konsep yang mungkin sulit dijelaskan secara visual. Lalu di sini yang C, yaitu memorizing dengan pendekatan struktural. Jadi susunan materi pembelajaran dalam struktural tersebut yang logis untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis hafalan. Juga memberikan pengulangan dan praktik hafalan dengan menggunakan media Braille dan JAWS. Nah, yang D ini ada integrasi media Braille.
yaitu menyediakan materi dalam format braille, baik buku atau lembar kerja untuk memberikan pengalaman langsung dan membantu membangun keterampilan literasi braille tersebut. Nah, yang C ada pemanfaatan JAWS, yaitu memberikan penilaian terhadap siswa untuk menggunakan JAWS dengan efektif memfasilitasi akses memberikan terhadap informasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang F tersebut adalah kegiatan interaktif. Jadi selain ceramah dan hafalan, jadi susunan kegiatan interaktif yang kemungkinan siswa tunanetra tersebut menerapkan, yaitu konsep yang telah dipelajari, yaitu seperti diskusi, kelompok, atau simulasinya. Nah, yang G pendekatan multi indera. Jadi gabungan pendekatan ceramah dan hafalan dengan kegiatan yang merangsang indera lainnya seperti diskusi, eksplorasi benda atau percakapan verbal untuk memaksimal pembelajaran tersebut. Jadi di sini nih dengan merancang pembelajaran yang memadukan model ceramah, hafalan, dan media braille serta JAWS dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik dan mendukung pembelajaran tunanetra dalam berbagai aspek. Di sini juga saya akan menjelaskan yang bagian D, yaitu kelebihan dan kekurangan model atau desain. Jadi yang pertama yaitu A, kelebihan dan kekurangan media braille itu. Kelebihan media ini nih bagi tunanetra memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi individu tunanetra untuk membaca dan menulis, lalu mendukung pendidikan, yaitu sangat penting ya dalam mendukung pendidikan tunanetra, membantu mereka mengembangkan keterampilan literasi, tingkat keamanan informasinya. Informasi yang dicetak dalam braille cenderung lebih aman karena memerlukan pengetahuan khususnya untuk pembacanya. Terus juga di sini ada kelebihan, pasti ada kelemahan ya. Di sini ada kelemahannya yaitu media braille termasuk biaya produksinya. Jadi biaya produksi materi braille ini cukup besar atau tinggi, membuatnya tidak selalu terjangkau secara massal. Keterbatasan informasi yang bisa ditampilkan. Braille memiliki batasan dalam menampilkan grafik atau informasi kompleks. Pembelajaran yang memerlukan waktu. Pembelajaran memerlukan waktu. Jadi memerlukan waktu untuk belajar membaca dan menulis dalam braille tersebut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari JAWS atau Job Access with Speech, yaitu kelebihan komputer JAWS memungkinkan orang tunanetra untuk mengakses dan menggunakan komputer dengan menggunakan sintesis suara. Jadi dukungannya banyak aplikasi, yaitu kompatibel dengan berbagai aplikasi dan program komputer, meningkatkan produktivitas pengguna. Pembaruan dan pembangunannya itu JAWS terus diperbarui dan dikembangkan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologinya. Nah, di sini ada kelemahan dari JAWS tersebut, yaitu biaya lisensi. Jadi harga lisensi JAWS ini bisa menjadi hambatan bagi beberapa individu atau organisasi. Tergantung pada teknologinya. Ketergantungan pada teknologi membuat pengguna rentan terhadap gangguan teknis atau kegagalan perangkat keras. Kurva pembelajarannya yaitu penggunaan perlu waktu untuk membiasakan diri dengan antarmuka dan fungsi dari JAWS. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan model ceramah. Jadi, model ceramah pada anak tunanetra memiliki beberapa kelebihan, yaitu pengalaman keterampilan verbal. Nah, lalu di sini ada peningkatan pemahaman dengan ceramah dapat menjadi lebih efektif untuk menyampaikan informasi dan konsep tanpa menggunakan elemen visual. Nah, di sini juga pembentukan hubungan sosial. Jadi melalui
ceramah anak tunanetra dapat terlibat dalam interaksi sosial, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain. Di sini ada fleksibilitas, yaitu ceramah dapat disesuaikan dengan berbagai topik dan tingkat kesulitan, memberikan fleksibilitas dalam menyampaikan materi tersebut kepada anak-anak tunanetra. Jadi di sini juga ada beberapa kelemahannya, yaitu model ceramah pada anak tunanetra melibatkan keterbatasan dalam merangsang indera visual dan kekurangan interaksi langsung dengan objek fisik. Juga beberapa kelemahan tersebut termasuk keterbatasan stimulasi visual, yaitu model ceramah tidak dapat menyediakan pengalaman visual langsung yang dapat mengurangi keberagaman pengalaman sensorik anak tunanetra. Nah, di sini yang D ada kelebihan dan kelemahan model memorizing. Jadi model pembelajaran berbasis memorisasi pada anak tunanetra memiliki kelebihan ya, termasuk yaitu peningkatan daya ingat, terus membangun keterampilan pemecahan masalah, lalu ada efektif untuk materi spesifik, terus meningkatkan konsentrasi, terus membantu dalam mengenal pola dan urutan. Nah, di sini ada kelemahannya juga dalam model pembelajaran berbasis memorisasi pada anak tunanetra ya. Jadi keterbatasan pemahaman konsep, lalu kurangnya pengembangan keterampilan kritis, terus tidak mendukungnya kreativitas, lalu pentingnya konteks visual, terus pembelajaran yang memiliki sifat yang pasif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.